Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya hormati, saya muliakan Kapolres Lamongan Utara bersama jajaran tim pengamanan. Saya hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Utara. Saya hormati Pak Pabung Kodim 1363 Lalu Mondo. Saya hormati PJ Sekda. Saya hormati Pak As dan teman-teman UPD teknis, staf khusus Bupati, staf ahli Bupati. Saya hormati, saya banggakan saudara-saudaraku dari Kecamatan Bintauna, Korlap sampai Sriadi, teman-teman LSM, teman-teman para pengaman, teman-teman pers yang saya hormati. Baik pada siang hari ini, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2024, hari ini kita baru saja melaksanakan upacara penaikan bendera atas perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sesuai hari kalender, hari ini hari libur nasional. Tetapi beberapa hari ini memang kami dilaporkan akan ada dialog, akan ada diskusi dengan teman-teman dari Bintauna, Persat dan Asriadi, dan orang-orang tua saya dari Bintauna terkait dengan tambang ilegal di Kecamatan Bintauna. Sesuai permintaan rekan-rekan, kami telah menghadirkan Camat Bintauna, Sengadi, untuk instansi teknis ini. Ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Kadis PU, dan Pak Kapolres langsung. Tentunya kita berdiskusi di sini, kita berdialog di sini. Goalnya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan tambang ilegal yang ada di Bintauna. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus sepakat bahwa pertemuan ini tidak lebih dari 1 jam, karena sebentar lagi ada persiapan untuk penurunan bendera. Oleh sebab itu fokus kita mencari solusi. Kita cari solusi seperti apa, kemudian itu yang akan sama-sama kita laksanakan. Saya awalnya kecewa dengan Bung Ersat dan Asriadi. Kayaknya kita rupa tidak baku kenal, rupa tidak saling kenal, menyuarakan apa yang terjadi di daerah itu melalui medsos. Sampai disebut saya Paduka yang mulia. Tapi namanya kontroversial, is okay, saya terima dengan hati. Saya setiap saat lihat HP, pernah tidak ada panggilan atau ada chat meminta duduk bersama, tapi tidak pernah ada. Justru surat terbuka yang ada menuduh bahwa saya sudah main mata, pemerintahan gagal. Tapi itulah aspirasi masyarakat, saya terima dengan senang hati. Perlu saya sampaikan bahwa diri ini ada di Sarteng, Ubi, dan Sagu, camat orang di Bolpot ini. Tidak serendah itu saya menerima apa yang disebut dengan vika, upeti atau apa, apalagi yang dari tambang itu.
demi Allah, tidak pernah. Atau terkait dengan kinerja pemerintah daerah yang membiarkan ada aktivitas di sana. Nah, nanti saya persilakan Pak Kadis lingkungan hidup apa yang telah pemerintah daerah laksanakan. Nah, momentum HUT ini saya sampaikan selamat datang pada teman-teman. Kalau mau bilang diskusi begini, gua paling enak diskusi justru orang pi tanpa sana kau diskusi supaya lebih tahu persis dan lebih jernih melihat persoalan yang sesungguhnya yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu prolog dari saya. Secara berturut-turut saya mempersilahkan dulu kepada yang mewakili masa aksi untuk menyampaikan tuntutannya dan menawarkan solusi yang nanti akan kita bicarakan di forum yang cukup baik ini. Mungkin itu Pak Kapolres ya. Nah, Pak Ketua ya, saya serahkan pada Bapak Ibu perwakilan untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan pada hari ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Bapak Ibu. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Sebelum kita memulai, kami dari Aliansi Gerakan Inomasa Menggugat mohon bersama dulu untuk kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Om Pu Bintauna Pak Isahaya dan Bayi Baunia agar tanah Bintauna, Ripu Bintauna tetap terjaga. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih Pak PJ Bupati, Pak Kapolres, Ketua DPRD, Pak Sekda, Pak Sangai Hutu, Pak Camat Bintauna, dan Bapak Ibu semua, para wartawan, terima kasih. Dan kami pertama sebelum membacakan tuntutan kami, bahwa kami ingin mengkonfirmasi apa yang telah Pak Bupati mulai tadi. Pertama, kenapa kami tidak pakai jalur WA? Pak Bupati, kami semuanya sudah menyurat, semuanya lewat surat, dan karena ini berkaitan dengan persoalan publik, maka segala urusan itu harus berada di ruang publik. Maka cara surat menyurat dan pertemuan resmilah yang paling baik. Dan terima kasih hari ini kami telah diterima, walaupun kami juga sangat kecewa karena kami sudah menunggu hampir 1 bulan atau mungkin 1 bulan sejak surat kami masuk. Jadi sekali lagi, sejak surat kami masuk tanggal 22 Juli 2024 tepat pukul 12 lewat sedikit sudah masuk untuk meminta kiring dialog, tapi dengan berbagai alasan yang teroris ya kami maklumi sibuk. Maka hari ini karena kesibukan Bapak Ibu, kami datang ke sini untuk berdiskusi, untuk mencarikan solusi tambang ilegal yang menurut kami telah dibiarkan entah oleh siapapun itu, karena telah dimulai sejak pasca Lebaran Idul Fitri ya, Idul Fitri, dan itu masih tetap dibiarkan. Dan bahkan sekarang orang silih berganti ke sana dan sudah terjadi 2 kelompok. Kelompok pertama kelompok eskavator dan kelompok kedua adalah kelompok dompet. Jadi Bapak Ibu, tambang hari ini bukan tutup, bukan berhenti sejenak, malah jalan. Ini yang harus kita carikan solusi. Bagaimana ini? Sementara itu Bapak Ibu ketahui, ya, Bintauna sanggup itu setiap beberapa tahun sekali itu kalau ada hujan itu langganan banjir, semua sudah tahu. Kalau ini terjadi, bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab? Alam kita dirusak dan potensi cagar budaya yang di atas juga telah dirusak, Bapak Ibu. Jalan peninggalan Bintauna juga telah dirusak. Nah, pertanyaan sebelum kami masuk ke
tuntutan di akhir, Bapak Ibu, kenapa saya katakan, kenapa setelah pasca lebaran itu ini makin hari makin banyak, tapi nanti setelah rembuk adat baru berkurang? Apa fungsi Bapak Ibu di situ? Apa fungsi Bapak-bapak pengawas? Apa jangan-jangan fungsi pengawasan ini kita bertukar saja di kita saja? Karena kita lihat itu nanti pasca rembuk adat baru berkurang. Kenapa makin bertambah? Siapa yang memelihara ini? Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Itu banyak sekali orang dari luar. Aktor-aktornya, nama-nama kami telah menyurat Pak Kapolres tanggal 11 Juli 2024. Tepat sore hari kami telah memasukkan surat, tapi sayangnya kami tidak menerima surat tanda terima dan sejenisnya. Dan kami tidak tahu bagaimana proses administratif di biro secara birokratif di Polres untuk menanggapi itu. Nah, itu dulu tolong dijawab. Kenapa ini sampai dibiarkan? Pak Sangadi Buntu, Pak Camat Bintauna, Pak PJ, Pak Kapolres yang memiliki fungsi tugas kewilayahan untuk masalah ini, kenapa ini? Kami ingin menanyakan, apakah dia masuk Bintauna kemudian pemerintah dibiarkan? Apakah dia masuk Buntu kemudian Pak Sangadi dibiarkan? Tolong dijawab. Ya, kemudian ada foto-foto eskavator yang parkir di desa untuk tolong dijawab Bapak Ibu semua. Karena sebelum mendengar tuntutan, kita clearkan dulu segala keresahan hati, segala pikiran-pikiran buruk, jangan sampai keluar dari sini walaupun tuntutan kami ini, tapi sampai ke kampung masih terjadi lagi pola-pola yang sama, masih terjadi lagi pembiaran, bahkan mungkin fasilitasi. Ya, itu dulu dari kami. Silakan kepada bapak-bapak. Sebentar, saya sampaikan kepada saudara untuk menyampaikan tuntutan. Langsung saja. Ini ada penurunan bendera ini. Kita sudah terima teman-teman dengan baik sih. Ya. Sampaikan itu nanti sekaligus kita jawab. Baik, terima kasih. Langsung saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PJ Bupati Kabupaten Pulau Lombok Utara, saya hormati Pak Kapolres Kabupaten Pulau Lombok Utara, Pak Ketua Dewan yang saya hormati Pak Dandim, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Izinkan kami menyampaikan tuntutan kami pada siang hari ini. Izin Pak. Oke, persoalan tambang yang ada di Taula ini kita ketahui sama sudah rusak. Jadi tuntutan kami ke pemerintah daerah dan Polres kira-kira yang pertama itu kami meminta kepada pihak Pemda, Polres dan semua yang punya kepentingan di dalam pemerintahan Kabupaten Pulau Lombok Utara ini untuk segera mencarikan solusi untuk memulihkan kembali hutan Bintauna yang telah rusak. Dalam hal ini rencana awal saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak PJ. Saya laporkan kenapa saya masukkan dalam tuntutan, karena untuk awalnya rencana kita untuk revitalisasi mungkin realisasi kita di sana di area bekas pertambangan itu. Kalau misalnya Polres menutup ini
Jadi ditutupnya sebenarnya begini Pak, persoalan kita ini yang paling mendasar, paling besar sekali dari kerusakan hutan itu adalah alat ekskavator. Pemerintah daerah kemarin kan sudah mau cari solusi untuk bagaimana penambang lokal, penambang tradisional. Pak PJ, perlu saya laporkan bahwa yang turun juga dengan kurang ada berapa orang yang penambang lokal Pak, yang hari ini mereka kehilangan lahan ketika ekskavator ini masuk. Jadi kita bukan sapu rata semua juga, kita tambang ini perlu dikelola Pak, perlu dikelola. Maka kami titipkan kepada PJ untuk mencarikan solusinya. Yang berikut Pak Kapolres, ini permohonan kepada Pak Kapolres agar supaya persoalan tambang ini, baik mafianya, baik orang yang bersekongkol di dalam, yang memfasilitasi dan yang melindungi, tolong segera diproses hukum Pak. Itu tuntutan kami. Yang berikut, kami menginginkan agar supaya kita bersama-sama mungkin dengan pemerintah daerah akan mengajukan secara bersama-sama wilayah hutan Bintang Sangku ataupun wilayah hutan kita untuk diajukan sebagai hutan adat. Jadi untuk mengaturnya kita bersama-sama pemerintah daerah dan semua elemen yang ada di Kabupaten Lamongan Utara kira-kira bisa mencarikan solusi agar supaya bisa dijadikan hutan adat. Dan yang paling saya garis bawahi adalah tolong pikirkan juga soal solusi kita bersama soal pertambangan ini. Jadi yang sudah dirusak ini orang mesti mau kasih lebar Pak. Kalau kasih biar rusak begitu, ya mohon maaf Pak ya, kita bapak dan ibu yang terima DP dampak Pak. Orang Bintau yang menerima, termasuk Pak Sangadi Utut dan Pak Camat yang menerima DP dampak. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Dari kita pakai mic ini supaya enak. Rasa kalau enak ini pakai mic. Pejabat ini. Sama juga baik di anu wakil juga tuh ini. Kan semua pejabat pemain. Maaf Pak Ketua, Oke. merasa ini mic. Ternyata enak juga kata pakai mic seperti ini. siap. Ketua Solam pagi-pagi begitu. Terus saya di TV, kita di TV ya. Ternyata enak. Dalam real time perlu terus ingat bersama bahwa sebenarnya patutlah orang bersyukur bahwa Bolang Mongondo Utara ini memiliki anak-anak seperti ini. Sebenarnya perlu orang banggakan, bersama bahwa walaupun permintaan mereka tidak diterima mungkin karena banyak tugas, tahapan pilkada, pembukaan AI di Lola ataupun open turnamen, tetapi mereka masih bisa bersabar. Mereka juga masih menyurati, mereka menunggu sampai hari ini juga walaupun ada sedikit kekecewaan, walaupun sebenarnya keinginan kita bersama adalah mereka juga adalah masyarakat Bolang Mongondo Utara yang tidak termarginalkan secingkal pun di tanah Bolang Mongondo Utara. Itu adalah komitmen kita ketika kita menjadi daerah otonom di sini. Walaupun mereka menunggu kita di bawah, sebenarnya ada kekecewaan. Pada intinya bahwa permintaan kami sederhana Pak, sederhana. Hentikan eksploitasi di hutan Bintau, itu saja, selesai. Bagaimana kemudian mereka itu begitu mudah menaikkan alat-alat ekskavator di atas, begitu juga mereka kasih turun itu dulu. Sederhana sebenarnya, bukan berarti kemudian itu ditutup, tidak. Kalau memang ini masih dalam sebuah proses, turun aja dulu, karena masih dalam proses barangkali. Kita dihargai, kita tadi malam menghargai karena 17 Agustus. Hargai dong orang di sana. Karena 17 Agustus kasih turun nih alat kemari. Makanya Pak, perlu orang catat bersama.
Kami hanya meminta ketegasan daripada pemerintah daerah. Kasih turun orang di sana. DP alat jelas, DP orang jelas. Kasih turun, itu saja. Dan perlu juga dicatat bahwa kami juga sangat mencintai Bupati dalam hal ini Pak Sirajudin Lasena. Makasih. Kembali. Ya, terima kasih. Cukup ya? Oh, silakan. Terima kasih kesempatan diberikan yang terhormat PJ Bupati, Pak Kapolres, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanyakan tadi solusi yang tepat apa? Hentikan tutup. Itu poin pertama. Kubangan-kubangan yang galian mendekati 7 meter itu ditutup kembali. Hendak tutup dan skop atau pacul terserah bagaimana kebijakan dari Pak Bupati dan Pak Kapolres. Oknum-oknum yang merusak itu ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Saya sangat kecewa Pak Sengadi Huntuk. Jalan pintunya masuk. Eskavator, penambang-penambang liar. Kenapa dibiarkan? Ada tidur atau tidak? Kami rakyat sementara diam. Melihat sepak terjang dari Sengadi Huntuk. Seperti apa? Pintu masuk yang membuka portal itu adalah Sengadi, presiden yang ada di desa. Walaupun perintah dari Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden, saya yang berkuasa. Presiden di desa dipilih oleh rakyat. Saya sanggup melindungi rakyat. Bukan dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu disampaikan lalu di setiap pertemuan bahwa saya Sengadi sudah melarang, bahkan dicaci maki oleh rakyat. Tetapi pemerintah daerah yang memberikan izin. Kata Sengadi, saya bingung, ini kok main pingpong? Senang ke sana kemari, rakyat yang jadi juri. Mana yang betul? Pemerintah daerah atau Sengadi Huntuk yang betul dia solarang tapi Pemda yang mengeluarkan, yang memberikan izin? Kami sangat sesali. Di manakah hukum yang berlaku tajam ke bawah, tombol ke atas? Hanyakah untuk rakyat kecil ke hukum itu? Bagi pejabat-pejabat yang punya flag di dada, itukah dilindungi? Sila kelima hilang yang ada di desa Huntuk. Sila kelima hilang. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Huntuk. Guna apa kita rayakan hari kemerdekaan HUT ke-79? Merdeka, tetapi kita tetap dijajah oleh bangsa sendiri. Jadi mohon permintaan kami, Bapak PJ, Bapak Kapolres, kami rakyat kecil mencari pagi makan sore, tetapi kami sangat sayang hutan yang ada di Bintauna. Kami trauma kejadian tahun 2020 awal, banjir bandang Hampas desa Huntuk. Trauma kami. Apakah ingin bapak-bapak dan ibu-ibu kembali seperti tahun 2020? Kami tidak mau. Mereka katakan, oh itulah alam. Iya, alam. Bagaimanakah kita manusia yang akan melestarikan alam itu? Oleh karena itu permintaan kami rakyat sekecil ini, mohon Pak Bupati, Bapak Kapolres, bapak-bapak yang terkait di dalamnya, mohon tuntutan kami ini tutup. Tangkap pelaku-pelaku, tangan-tangan jahil yang melakukan itu. Proses dengan cara hukum. Agar supaya rakyat tahu itulah keadilan. Tuntutan kami rakyat tidak lebih. Tutup tambang, tangkap pelaku-pelaku yang meluaskan,
dan yang merusak hutan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Hah? Oh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya selaku umat yang beragama, patutlah kita menaikkan segala puji dan syukur bahwa atas ridho, atas perkataan sehingga di siang menjelang sore ini kita boleh diberikan waktu dan kesempatan, kita boleh kita berdiskusi ketika ini dalam keadaan sehat walafiat dan enak. Yang kami hormati Pak Bupati Pulau Utara, yang kami hormati Pak Kapolsek, Kapolres Pulau Utara, kami hormati Pak Kodim Pulau Utara, kami hormati Pak Ketua DPRD Kabupaten Pulau Utara, kami hormati Pak PJ Sekda Kabupaten Pulau Utara, bahkan bapak-bapak kepala dinas yang terkait yang hadir pada siang hari ini, bahkan Pak Camat Bupati Pak Sangadito. Dalam kesempatan ini tentunya saya salah satu putra desa Huntut. Saya apa itu tapi lahir di Huntut. Saya mantan Sangat di Huntut. Ketika terjadinya tambang emas ilegal di desa Huntut sejak beroperasi pada bulan April lalu, kami selaku putra desa Huntut sangat kecewa. Mengapa kami kecewa? Bahwa kekecewaan kami muncul karena melihat alat berat berupa eskavator masuk keluar di desa Huntut dan bisa merusak fasilitas pemerintah, yaitu 3 buah jembatan terancam ambruk. Foto sama dibentuk ya. Terus video gua. Disinilah kecewaan kami. Dan di desa Huntut itu masyarakatnya resah, Pak, dengan adanya tambang ilegal. Nah, kita foto. Setelah kami diam dan menelusuri hal tersebut, bahwa ternyata eskavator ini setiap datang ke wilayah desa Huntut diparkir di kamar. Bahkan ada satu eskavator baru, Pak. Tasirnya itu belum dibuka. Doa syukurannya dibuat di rumah sendiri. Ini banyak saksi, Pak, dan ini realita di lapangan. Sehingga dalam kesempatan ini saya sudah sampaikan pada rembuk adat waktu di lapangan bahwasanya di desa Huntut telah menyalahgunakan kewenangannya karena mengizinkan, meluaskan dan membebaskan alat berat berupa eskavator masuk keluar di desa Huntut untuk mengobrak-abrik hutan yang ada di wilayah desa Huntut. Ada satu wilayah pemukiman, Pak, itu dibangun diresmikan itu pada tahun 2004 yang lalu. Itu seluas 162 hektar dan itu sudah dilepas oleh pemerintah pusat. Dan 160 hektar ini dimiliki oleh 115 kepala keluarga. Dan kintal yang ada sekarang ini sudah ada 4 kintal yang sudah hilang karena diobrak-abrik oleh eskavator. Ini, Pak, sangat aneh. Pemerintah sebetulnya merawat
melindungi, menjaga lingkungan yang ada, tetapi ini merusak lingkungan yang ada. Justru itu kami selaku masyarakat desa untuk salah satu tokoh menuntut agar tambang ilegal yang ada di kilometer 20 yang sekarang Pak ada 17 unit yang pakai jet itu apa? Dompet kapal itu. Sementara beroperasi sekali di sungai Orang agar ditutup. Dan bagi pelaku-pelaku yang membebaskan dan meluaskan ini agar dituntut secara hukum karena sudah merusak alam, merusak lingkungan yang ada. Kita saja cuma para hutan di pinggir jalan pemerintah larang, apalagi sudah merusak. Ini Pak sungai Gambuta, Pak. Sungai Gambuta. Dan buang yang sana ada di Jarapantai. Dan akan terancam lagi, bukan hanya kita Pak, Saku pun terancam. Nah sekarang informasi sudah ada di Kuala Tengah di apa? Di Pioko. Terancam lagi bendungan yang ada di sana. Jadi baru tuntutan kami. Terima kasih. Ya. Cukup ya? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyampaikan beberapa hal yang cukup penting ini. Dan ini saya catat semua dan secara berturut-turut saya akan mempersilahkan mulai dari Pak Kapolres, dinas terkait menyampaikan apa yang telah pemerintah daerah laksanakan sejak keluhan ini masuk di pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari surat yang masuk di pemerintah daerah sejak pasca dilakukan rebuk adat di lapangan Indomasa, kami sudah terima dan sudah didisposisi. Boleh lihat disposisi saya ke Sekda untuk mengagendakan pertemuan sebagaimana perihal surat yang dimaksud. Di situ kan diminta hearing dengan Pak Bupati hadir langsung dan Pak Kapolres. Saya sudah agendakan 2 kali, bahkan surat ada sebagai bukti. Jadi saya klarifikasi di sini bahwa kami sebagaimana disampaikan tadi oleh teman-teman, kami melalaikan itu, sama sekali tidak ada niat untuk itu. Apalagi bicara-bicara tentang kepentingan rakyat dan bicara tentang lingkungan seperti ini kami sangat konsen. Nah, cuman memang sampai dengan kemarin ya waktu itu yang sulit. Kadang saya ada di sini, Pak Kapolres di Manado, Kapolres ada di sini, saya di Manado. Nah, ternyata skenario Tuhan mempertemukan orang semua ini pada momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Memang kalau tidak ketemu ini, bisa saja hari Senin sudah di Manado, karena tugas saya tidak di PLT-kan sebagai kadis di provinsi. Jadi 2 tugas. Tugas di sini sebagai tambahan tugas sebagai penjabat dan jabatan definitif sebagai kepala dinas di provinsi juga sebagai KPA. Jadi harus mempertanggungjawabkan anggaran yang ada di dinas di sana dan ditambah tugas oleh pimpinan sebagai penjabat Bupati Bulan Mongondo Utara. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, jika memang teman-teman sudah menunggu, Bapak Ibu sudah menunggu sejak 1 bulan sejak dilayangkan surat itu, ya pada forum yang terhormat ini saya menyampaikan permohonan maaf. Kami tidak ada niat untuk tidak menggubris surat masuk itu. Bahkan kami setelah surat masuk itu kami rapat di sini untuk mempersiapkan dokumen data untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Tuntutan ini sederhana sebetulnya, cuma tutup dan tangkap oknum-oknum yang merusak hutan. Nah, oleh sebab itu saya persilakan mulai dari Kadis Lingkungan Hidup menyampaikan kronologis apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan keluhan masyarakat adanya aktivitas pertambangan ilegal di hutan Pintauna yang saat ini sudah terancam rusak
bahkan ya dikhawatirkan ke depannya akan menyebabkan bencana alam yang sama-sama kita tidak inginkan. Silakan Pak Kadis. Terima kasih atas izin Pak Bupati. Baiklah, saya akan menyampaikan kronologis yang kami hormati Pak Bupati Lombok Utara, Pak Kapolres Papadu, Ketua Dewan Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, Bapak Ibu sekalian yang hadir, media, camat, rekan-rekan pimpinan OPD, dan Sanadi untuk yang kami hormati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang tuntutan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian dan peran serta OPD teknis dalam hal ini Dinas DLH, berdasarkan penyampaian dari aspirasi Bapak Ibu sekalian bahwa surat itu di bulan Mei awal kegiatan itu, surat pemerintah daerah itu Pak Bupati tanggal 22. Jadi kami hanya selang 1 minggu. Kegiatan aktivitas yang dilaporkan itu hanya selang 1 minggu. Kami telah menurunkan surat kepada yang pertama, Bapak Oldi F. Umelota, sangat diuntuk. Ini suratnya. Berikutnya kepada Bapak Janun Yunus. Yang berikutnya kepada Bapak Reski Nayon. Yang berikutnya kepada Bapak Unang Posadi. Dan yang terakhir Bapak John Rambi. Surat kami kirim itu berdasarkan informasi laporan yang masuk ke bidang kami dalam hal ini pengawasan. Setelah itu berdasarkan riak-riak di lapangan dan kami langsung memanggil termasuk Pak Sanadi. Kami BAP di bidang pengawasan dan itu ada bukti berita acara pemeriksaan atau permintaan keterangan. Seminggu kemudian kami didatangi izin Pak Kapolres dari Paminal. Kami datang dari Paminal Polda dan kami dimintai keterangan dalam hal kegiatan aktivitas di atas. Setelah itu Pak Bupati, karena masih ada riak-riak, kami menyurat lagi pada tanggal 19 Juli. Tanggal 19 Juli itu kami menyurat kedua lagi karena Bung Ersat ini dan Asrudin ini, walaupun soalnya tukang demo bos jadi dampalian ya pada Bupati. Itu sudah lah. Iya ya. Asriadi ini sudah ngomong, Pak Kadis kebiara ini Pak Kapolres. Kami menyurat lagi itu pada tanggal 19 Juli. Sehingga langkah berikutnya ketika itu ada laporan itu dari masyarakat dan kami tidak lanjuti surat terakhir tanggal 9 Agustus. 9 Agustus itu ditujukan kepada Bapak Sandi Pomban. Nah, kalau salah minta maaf. Yang berikutnya kepada Bapak Franky. Nih, ada suratnya. Bapak Franky D. Bapak Ibu sekalian beritahu. Dan yang terakhir Bapak Saiful alias Onter. Itu tanggal 9 Agustus. Itu kronologis Pak Bupati dan sekedar Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan. Ada surat yang terlewati tanggal 2 Pak. Ada Pak Ferry Posani sama apa? Yang saya lewati itu Pak surat. Oh iya. Sama Pak Imran
Iya, tapi kan ada dari DLH. Oh iya. Terima kasih, sebut atau dengar. Ya. Nah, berarti kalau dikatakan pemerintah daerah tidak bergerak, saya secara pribadi, apalagi Undang-Undang 23 tentang lingkungan itu, kami memang sangat takut, Pak Bupati, karena kami takuti jangan ada pasal pembiaran. Jadi pemerintah daerah, kami tegaskan, kami tidak pernah main-main, dan kami selalu koordinasi izin Pak Kapolres dengan dari Polres menyampaikan bahwa kami telah menyurat. Itulah kronologis daripada laporan kami selaku Dinas Teknis, dan Pak Bupati telah mengundang untuk bagaimana solusi. Mungkin nanti ke depan akan ada langkah-langkah tindak lanjut Pak untuk Kadis, pengembangan. langsung sampaikan ini ada usulan untuk hutan Bintaunan itu dijadikan sebagai hutan adat. Ya. Iya. Habis dari Pak Kadis, mungkin dari Kadis PU bisa menyampaikan. Kalau memang itu untuk masalah hutan ini, Pak Bupati, permohonannya itu harus ke kementerian. Dalam hal ini yang ada di provinsi, karena prosesnya itu harus disertai dengan bukti-bukti, terutama apakah kawasan itu merupakan, ada kronologis disampaikan, ada kronologis proses yang harus dibuat oleh masyarakat dan disampaikan ke kehutanan provinsi, nanti kehutanan provinsi yang akan mengajukan ke Kementerian KLHK. Mungkin itu Pak Bupati. Ya, makasih. Pada Assalamualaikum. prinsipnya usulan untuk dijadikan hutan adat ada regulasi yang mendasari itu perubahan status itu. Bisa Pak. Bisa. Tapi itu harus dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa itu mengajukan dengan bukti-bukti Pak, bahwa hutan ini memang sudah dimiliki secara adat turun-temurun. Kegiatannya apa? Apakah ada bukti di situ, misalnya bukti fisik ya, artinya ada semacam situs, bisa. Nanti dari kementerian yang akan proses turun dan bisa menyetujui proses ini ketika itu akan turun dari tim. Nanti selanjutnya Pak Kadis dengan teman-teman di bidang teknis langsung berikan ruang seluas-luasnya kepada teman-teman masa aksi atau perwakilan untuk lanjut diskusi di Siap. kantor. Siap. Jadi Ya. Pak, menambah sebelum diteruskan untuk pengajuan, makanya saya katakan kita bersama-sama bisa untuk mengawal pengajuan itu, Ya, karena baik. ada tesis yang dibuat oleh saudara Esat yang berbicara soal Bisa itu dia. Oke. Ya. Oke, makasih. Berarti clear nanti apa ya? Nanti Siap. tidak lanjut ya Siap Pak. secepatnya. Ya. Pak Kadis PU silakan melanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Bupati, saya langsung saja terkait dengan tambang yang atau tuntutan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kami bersama-sama sebenarnya dengan tinggal menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Kadis DLHK, karena kami juga sudah mengambil titik koordinat kemarin di lokasi tersebut. Lokasi itu masuk pada kawasan hutan produksi konversi dan hutan produksi terbatas. Nah, itu yang hasil identifikasi kami. Nah, hal yang lain-lain terkait dengan usulan untuk hutan adat itu memang kalau tadi sudah ada kronologisnya apa semua itu ya kita bisa usulkan lewat revisi. Kebetulan sekarang ini kita masih dalam proses revisi RT/RW itu kita. Nah, terkait dengan tambang ini memang harus karena ini terkait dengan undang-undang hutan dan PP terkait perizinan berusaha dan pertambangan mineral. Itu yang kalau sudah berbicara terkait dengan hutan memang izinnya harus dari pusat kementerian. Itu mungkin dari saya Pak. Nah, izin Pak, izin ya, saya bilang izin ini Pak Kadis. Pak Kadis, sorry.
Karena supaya teman-teman ini pulang ada ya semacam lah, ada jawaban lah, seperti itu. Ada harapan terkait dengan tadi usulan bahwa tambang itu dikelola supaya masyarakat sekitar itu, masyarakat lokal itu yang menikmati. Mungkin begitu, Mas Riyadi, ya? Tutup dulu, baru diatur. Nah, dari perspektif teman-teman di PU terkait wilayah ini bisa enggak untuk dikelola? Gini Pak, artinya sebaiknya karena ini adalah masuk izin Pak. Ya. Ini termasuk kawasan hutan, jadi untuk sementara ini kita tutup dulu Pak. Karena jujur kalau bicara RT/RW ada DP abu-abu cuma hitam dan putih Pak. Jadi kalau saya Pak berdasarkan undang-undang terkait dengan hutan dan perizinan, kalau sekarang ini kan dia masih masuk di hutan, kawasan hutan bukan kawasan pertambangan. Jadi sebaiknya tutup Pak. Ya, untuk teman-teman penambang lokal bagaimana? Secara keseluruhan Pak itu ditutup. Ya, tutup, berarti tidak ada aktivitas ya. Tidak ada kegiatan, baik penambang lokal ya. Oke. Jangan nanti ada penambang lokal datang kemari lagi ya. Itu. Jadi harus iya kata orang. Itu tuh. Terkait ini dengan solusi memulihkan hutan, reboisasi ya. Kembali lagi ke Pak Kadis, saya izinkan untuk bicara. Nah, reboisasi. Iya. Seizin Pak Bupati, saya rasa kalau untuk mengembalikan posisi, memang dalam kondisi yang real itu kami harus menyampaikan ke TAPD kalau diizinkan memang, atau ada solusi kedua dari hasil di lapangan, kan itu banyak kubangan. Nah mungkin masih ada alat yang parkir, mungkin secara dia bisa untuk salah satunya memperbaiki kubangan-kubangan ini. Mungkin solusi itu hanya dua Pak, menganggarkan di APBD lewat APBD, atau kita ketika alat yang ada itu kita minta untuk dikembalikan ke fungsi awal. Karena yang di Keruk itu area dekat sungai Pak. Itu mungkin yang solusi dari kami. Baik, kalau APBD berarti nanti sesuaikan dengan petunjuk terkait dengan penyusunan APBD. Agak sulit kayaknya itu. Anggaran mungkin tutup. Nanti kita ya, atau mungkin bisa lewat balai. Untuk yang reboisasi, yang penanaman mungkin ada bisa. Ya, pinggir-pinggir kuala. Iya. Kalau untuk reboisasi, kami bisa bekerja sama dengan balai. Karena selama ini memang kita orang nanti dari masyarakat, kita orang sama-sama bisa mengajukan jenis bibit tanaman yang bisa bermanfaat untuk kita tanam bersama. Itu bisa? Bisa. Oke. Segera komunikasi dengan balai. Ya. Nanti kami menunggu dari usulan dari desa Pak, apakah jenis tanaman yang berminta? Pohon-pohon apa? Desa apa di wilayah itu? Untuk. Nah, mana sangat diuntuk? Sangat di dengan usul itu pecinta alam bisa mengajukan. Bukan cuma desa, bisa dari pecinta alam yang maupun teman-teman. Alam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ketua DPR, karena ini rakyat yang datang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Forkopimda Bolango Utara, Pak Pejabat Sekretaris Daerah, Bapak-bapak Kepala Dinas, Asisten, Staf Khusus Bupati, teman-teman Kuya Kuyango, Isato,
Kopi Kauna Kusangguho yang berbahagia pada sore hari ini. Atas nama pimpinan DPRD, sepanjang berjalannya tambang ilegal di Desa Untuk, ada pernah satu kali ada atas nama masyarakat Desa Bintauna menelpon saya, yang intinya memintakan ke DPRD untuk mau RDP atau hearing berkaitan dengan perusakan hutan Bintauna, lebih khusus di Desa Untuk. Cuma alasan kami, silakan Pak menyurat dengan dasar kami untuk menindaklanjuti sesuai tata tertib DPRD, tapi mohon maaf sampai dengan sekarang ini dia harus dihapus oleh kantor. Jadi kami tetap menunggu apabila besok dan kapan ada surat masuk, kami akan tindak lanjuti sesuai tata tertib atas aspirasi dari usaha-usaha Indonesia. Terima kasih, barangkali itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenapa kita tidak menyurat ke DPRD? Kita percuma, Pak. 2019 atau 2020 kita pernah demo persoalan perubahan RT/RW. Kita minta RDP, RDP rapat dengar pendapat, tidak pernah terlaksana sampai hari ini. Jadi kami kelompok yang sama dan kami, tolong Bapak perbaiki lembaga itu. Itu orang pernah minta. Makanya kenapa tidak perlu? Karena kita tidak percaya lagi DPRD. Kita tidak percaya bahwa DPRD itu bisa mendengarkan keluhan rakyat. Bapak dari dapil 3, ketua dari dapil 3, suara dari dapil 3 2019 atau 2020 kita demo persoalan itu, tapi tidak pernah sampai hari ini kita surat tersebut itu dibikin RDP. Jadi itu Pak, alasan kami kenapa kita tidak perlu lagi Ya, cukup ya Pak Ketua ya. Terima kasih atas koreksinya. Cuma mungkin waktu itu dengan adanya COVID. Sebelum COVID 2019. Memang COVID-19 di 2020. Peralihan Ketua, ya. Sudah sempat klarifikasi. Oke. Ketua sudah clear. Elsa sudah toh? Nah, sudah. Oke. Clear. Selanjutnya Pak Bung. Silakan memberikan buah pikiran terkait dengan apa yang disampaikan. Terima kasih atas kesempatan dari Pak Bupati yang kami hormati, dari Pak Bupati, Pak Kapolres dengan Ketua DPR dan para sekda dan para kadis dan teman-teman kita yang dari Bintauna. Saya dari Kodim menyampaikan kalau Kodim adalah undang-undang dari nomor 34 tahun 2004, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Salah satunya adalah membantu pemerintah adalah apabila ada bencana alam, ada kerusuhan, termasuk juga ini termasuk membantu Polri. Jadi kalau kita dari TNI diminta, kita siap untuk melaksanakan penertiban. Jadi kita dari Pemda termasuk dari kepolisian, apa yang nanti kita laksanakan kita sama-sama bawa. Karena hutang itu juga adalah termasuk alam kita juga nantinya. Jadi itu aja dari saya. Jadi kita sama-sama dari termasuk pemerintah, dari Pemda, Polri, kita sama-sama menjaga hutan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Selanjutnya Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak
PJ Bupati Gormut, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda, Pak Padung, Kepala OPD, staf ahli, staf khusus dan saudara-saudara kami dari Bintauna, dan seluruh rekan-rekan dari media yang pada saat ini bisa hadir, dan semua peserta audiens pada sore hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, kepada saudara kami yang dari Bintauna, karena dari sejak awal tadi saya bisa menilai teman-teman bisa tertib tadi juga dari Korlap. Terima kasih Pak Asriadi, jadi bisa kendalikan untuk masa di bawah. Pada kesempatan ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di hari yang berbahagia 17 Agustus ini bukan hari biasa ya, tapi hari yang luar biasa. Masa kita berulang tahun, dan di sisi yang lain juga kita ada dari saudara kita, ini bagian dari demokrasi. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, inilah yang namanya dinamika dari kehidupan demokrasi di bangsa kita. Tadi memang ada penyampaian tadi dari saudara kami terkait dengan tuntutan ya, terkait dengan penegakan hukum. Nah, saya langsung saja, karena tadi dari PJ sudah ngasih sinyal, dari awal sudah ngasih kode bahwa waktu terbatas, kita cuma 1 jam. Jadi pada kesempatan ini juga saya tidak akan panjang lebar. Sebelum saya menyampaikan poin-poin penting, sebelumnya nanti akan dijelaskan untuk proses yang sudah kami lakukan oleh Kasar Reskrim maupun Kasar Intel. Jadi waktu saya berikan kesempatan. Ya. Langsung saja, mungkin terkait dengan masalah pertambangan kemarin, bulan Mei itu kami sudah melakukan turun lidik. Kita bersama anggota Satintelkam, Riki tidur di sana 1 malam. Tidur di sana, Riki kaki salese lantaran memotong di kuala di kilo 25 itu. Harus kuat. Memang untuk alat yang kami dapati di sana itu ada sekitaran 7 alat kalau tidak salah, 8 sama alat rusak. Itu. Terus kedua, kalau sesuai dengan fungsi kami kan kami tidak bisa ambil tindakan, cuman sekedar datakan siapa pemilik alat tersebut, kami laporkan kepada pimpinan. Untuk yang kedua, kami juga turun itu mungkin sudah dengan Bapak Kapolres sampai jam 3 subuh. Kami turun sampai di Desa Untuk. Kami putar, antara setiap kali kami naik ke posisi atas, pasti informasinya bocor. Pasti bocor. Karena waktu kita naik itu, waktu pertama kali kita naik itu, di atas itu serata, sudah ada. Alat disembunyikan di bagian kilo 20 itu yang masuk ke dalam itu. Dong sembunyi di kobong-kobong itu, ada tutup dengan apa itu, dengan rumpu-rumpu. Dari situ kita jam 6 sore wajaran sampai di kilo 25 itu kurang lebih sampai sana jam setengah 9, pergi kelaparan. Udah ada cari makan daun ubi. Dengan itu muncul ada bekas yang itu yang madompeng sebelah orang Yontong sebelah. Apa itu? Jaba ayah-ayah itu. Waktu yang kedua kita dengan Pak Kapolres mungkin sudah bersama pasukan naik ke atas, sama seperti yang sebelumnya, bocor lagi. Itu menurut orang seputar di desa sebelahnya untuk itu. Itu yang kami temukan memang tidak ada aktivitas. Dan untuk alat yang itu barang saya turun di kilo 20. Yang ketiga, beberapa hari yang lalu ulang lagi ada naik anggota ke sana. Mungkin kalau itu sudah 4 kali sudah naik ke atas. Di sana masih ada 3 alat, yang satu mungkin alat yang rusak yang selama sekali itu, yang punyanya Kotoni katanya. Ada 2 di Ora'a 1 punyanya Pak Ontet. Baru yang di kilo 25 itu punyanya Pak Arman. Dan ada informasi lagi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu,
Ya di kilo 20 yang seperti Pak Ersat sama Pak Asa disampaikan itu yang di kilo 20 di Bendungan itu ada 2 alat. Nah mungkin dari kepala ya. Mungkin cuma itu Pak dari saya. Selanjutnya terkait masalah penanganan kasus diserahkan ke Kasat Reskrim. Terima kasih atas kesempatannya, Pak izin, Pak PJ, Ketua DPR, rekan-rekan dari masyarakat Indonesia, rekan-rekan media. Baiklah, di sini langsung saya sampaikan seperti yang disampaikan dengan Kasat Intel. Dari kemarin juga orang sudah melakukan lidik. Pertama kali sampai ke sana melalui lewat rumah Sahadi. Ketika sudah sampai di sana, itu pun untuk informasi bocor. Kemudian kedua bersama Pak Kapolres, kita juga turun langsung ke lokasi sampai ke kilo 25. Di sini juga saya baru merasakan namanya nasi bulu bambu. Ini suatu pengalaman juga bagi saya. Sampai 1 hari kita di atas sana, kemudian langkah-langkah yang sudah orang kirim undangan kepada yang sudah disurat dari Pak Sriati. Terima kasih juga sudah berkomunikasi terus dengan kita di Reskrim. Kemudian saya sudah sampaikan juga di sini kita juga sangat berhati-hati untuk melakukan penegakan hukum, bukan asal-asal. Di sini saya sudah berkoordinasi dengan rekan saya di Mabes juga, kemudian dengan kejaksaan juga terkait penanganan kasus seperti ini. Nanti juga untuk solusi berhubung ada Bapak Pabu, nanti dari orang juga akan menyurat sehingga tidak ada berpikiran si A bermain mata, B, C. Jadi nanti ke depan mohon izin Pak PJ, saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda dari pihak kepolisian, intinya pihak kepolisian, dari Pemda, dari DLH, Sangadi, Camat, dengan pihak TNI untuk bersama juga dengan pihak masyarakat sama-sama ke atas, karena tuntutan ini harus segera dilaksanakan juga diselesaikan. Orang juga, walaupun saya bukan orang sini, tapi saya juga sangat merasakan apa yang tadi disampaikan dari bapak-bapak dari Bintauna. Mari orang sama-sama untuk hentikan dan turun langsung ke sana, sehingga kalaupun ada alat segera orang tindak lanjuti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kasat Intel sama Kasat Reskrim. Jadi intinya makanya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kasat Reskrim sama Kasat Intel. Saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara kami dari Bintauna bahwa dari kepolisian tidak pernah memberikan izin dan tidak pernah mengadakan pembiaran. Ini perlu untuk dicatat dan diperhatikan. Jadi kami tidak pernah memberikan izin dan tidak pernah melakukan pembiaran. Pada kesempatan ini kami juga perlu sampaikan untuk penanganan suatu perkara, penegakan hukum itu pertama memang melalui langkah penyelidikan dan lanjut ke tahap penyidikan. Satu laporan akan diproses, satu perkara bisa diproses ketika ada pengaduan atau bisa karena tertangkap tangan ya. Nah, tadi sudah disinggung oleh Kasat Reskrim sama Kasat Intel. Kita sudah berapa kali naik ke atas. Jadi memang medannya luar biasa. Untuk sampai ke kilometer 25 itu harus jalan kaki lagi. Karena kendaraan ini tidak bisa. Jadi memang dengan jarak yang sebegitu besar, memang potensi yang namanya gerakan itu ketahuan itu memang besar sekali. Tapi tidak menjadi alasan. Cuman pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami ini berkomitmen, ya. Kami ini berkomitmen untuk menegakkan yang namanya pelanggaran hukum, apalagi yang namanya perusahaan lingkungan. Perintah dari Kapolri turun kepada Bapak Kapolri itu jelas, tidak ada yang namanya izin kepada tamu ilegal. Jadi saya bersyukur tadi ada kesepakatan, termasuk Kamar Rakyat berarti tutup. Karena tadi dari Kadis PU sudah menyampaikan bahwa selama dasarnya tidak ada untuk provokasi ya tutup seperti itu. Kita sepakat ya, tutup. Tidak ada yang namanya aktivitas dalam untuk apapun. Dan kami pada kesempatan ini mohon dukungan, mohon bantuan. Karena jujur
banyak keterbatasan. Malah pada kesempatan ini saya juga sangat mengharapkan dukungan dari saudara kami. Nanti sewaktu-waktu nanti ada kami butuh turun bersama, nanti kami izin komunikasi ya Pak ya. Ya. Terus kaitan juga dengan informasi-informasi yang mungkin karena jadi sampai Bapak tahu semuanya kan, artinya bahwa memang kami butuh dari saudara kami seperti itu. Jadi itu saja dari kami. Mungkin juga ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua rekan-rekan, kepada saudara kami dan kepada kita semua peserta pada saat ini terkait dengan yang namanya proses hukum. Jadi memang kita banyak sekali informasi-informasi liar yang beredar di luar. Tadi juga sudah disampaikan ada oknum-oknum, ada penyampaian si A, si B seperti tapi tolong, semua itu negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau kita misalnya melayangkan satu opini, satu berita, siapapun itu, kalau nanti memang itu sudah melanggar hukum, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi pada kesempatan juga tidak ada salahnya saya juga menyampaikan himbauan Kamtibmas untuk kita lebih bijak di dalam bermedia sosial. Kalau memang ada cara-cara yang lebih baik, mari kita tempuh dengan cara-cara yang lebih baik. Mungkin sekian dari kami, lebih kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalun, Om Santi Santi Om. Baik. Ada? Tadi dari dua keterangan Presiden Kasat Insan ada informasi yang bocor. Nah, tolong Pak itu dikejar. Ini mengherankan. Satu, Polres yang punya infrastruktur secanggih ini punya orang yang terlatih, masih bocor, wajar manusia. Tetapi apakah bocor itu di dalam atau di luar? Memang Pak, angin di tambang ini kencang, jadi masuk angin itu juga cukup kencang untuk ini. Tolong Pak, apakah dari dalam atau dari luar? Karena begini, sejauh apa kita akan menindak itu kalau alasannya bocor-bocor terus, nanti masyarakat hanya akan menerima alasan yang normatif terus, gitu Pak. Baik, terima kasih. Ini Bapak menyampaikan sama saya kalau sifatnya masukan, saya terima kasih Pak. Tapi kalau sifatnya tuduhan Pak, masukan itu nanti perlu diklarifikasi ya Pak ya. Kalau Bapak sifatnya masukan sama saya terima kasih Pak. Tapi kalau Bapak sifatnya tuduhan kepada kami, itu nanti akan ada aturan hukumnya Pak. Iya, masukan karena tadi kan menggunakan luar bocor kan. Baik. Informasi itu dari Ya. dalam atau dari luar, tolong diidentifikasi. Baik, terima kasih Pak. Ya, masukan Pak Kapolres. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir ini cukup. Saya tegaskan di sini bahwa kesepakatan kita pada hari ini bahwa kita akan menghentikan atau melakukan penutupan terhadap segala aktivitas yang ada di tambang ilegal Bintauna. Saya tegaskan di sini Pak Camat Bintauna, saya tegaskan di sini Pak Sangadi untuk taat terhadap keputusan ini dan taat pada perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak ada lagi alasan apapun, tidak ada lagi opini apapun yang dibangun di masyarakat bahwa mulai hari ini pasca pertemuan kami bahwa tidak ada lagi kegiatan aktivitas apa saja yang ada di hutan untuk. Jika itu terjadi ada aktivitas, maka mohon kiranya Pak Kapolres, Pak Pabu untuk melakukan langkah-langkah tegas siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada saat melakukan aktivitas penambangan ilegal di hutan untuk Bintauna segera dilakukan tindakan tegas. Di sini saya tegaskan Pak Sekda dinas terkait untuk segera mengambil langkah-langkah administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini Bupati sepimpin ini. Ya. Pernyataan langsung dari Iya. Karena begini Pak, mohon maaf ya, yang sampai Bapak yang dibawa-bawa oleh. Oke, silakan. Daripada dituduh saya dibawa-bawa oleh Pak Sangadi, ya silakan Pak Sangadi. Sampaikan apa yang sebenarnya, Pak Camat. Tidak jujur, saya putar rekamannya. Ada rekaman. Kalau tidak jujur, saya putar rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Pak Bupati Pulau Mongondo Utara, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pulau Mongondo Utara, yang terhormat Pak Kapolres Pulau Mongondo Utara, saudara saya, yang terhormat Pak Bung TNI Pulau Mongondo Utara, Kepala Dinas Pak Sekda, yang saya hormati Pak Camat, teman-teman media LSM yang sudah hadir, dan juga aliansi adat Kecamatan Bintauna yang notabene-nya ada 1, 2, 3, 4 masyarakat saya di Desa Huntuk. Penyampaian dari masyarakat tadi saya tanggapi, saya tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat bahwa diizinkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Saya mau tanya ke Bapak, ada rekaman atau tidak? Ada rekaman. Ada. Iya. Iya. Nanti tolong dibuka rekamannya, disampaikan ke Kapolres supaya itu jelas. Dan berikut. Itu rekaman di mana? Sama saya. Silakan adukan. Iya, silakan. Iya. Ya, supaya ini tidak timbul fitnah. Terjadi itu saya tuntut. Picah. Oke. Nanti akan disampaikan ya. Dan berikut sesuai dengan instruksi Pak Bupati. Ketika saya ketemu dengan Pak Bupati dan juga instruksi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kami menutup tambang yang ada di atas. Itu ditutup. Ya. Aktivitas yang ada di atas itu saya pernah diperiksa di Polres dan saya jelaskan aktivitas yang ada di atas bukan nanti saya sebagai Sangadi. Itu kejadian 2020 kemarin, almarhum Ketua DPRD Kabupaten Pulau Mongondo Utara yang pertama menambang di atas 2020. 2021 akhir anak beliau melanjutkan penambangan yang ada di atas. Ya, dan seterusnya mereka yang menghubungi pengusaha-pengusaha yang ada di atas. Tidak usah itu, jawab saja. Oke, saya tidak akan jelaskan di ruang apa hukum di reskrim. Ya, minta maaf Pak Bupati, karena ini bahasa dari masyarakat saya tadi ini, yang notabene-nya tidak ada yang penambang di sini Pak, jujur. Tidak ada mereka yang di penambang. Ya. Ada di bawah. Tambang saja mereka tidak tahu. Ya. Jadi permintaan dari masyarakat untuk menutup saya kemarin dengan Kasat Intel dengan saya kemarin langsung ke lokasi Pak, karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas di atas. Kami periksa langsung, tidak ada lagi aktivitas di atas. Tidak ada lagi aktivitas di atas. Untuk alat-alat berat itu posisi di kilo 25 ada satu alat tapi posisinya rusak. Baru yang kedua, yang ada di kilo 20 kanan itu tidak lagi beroperasi. Ada 2 alat yang ada di situ yang kami temukan tidak beroperasi. Dan kami sama-sama turun dari kilo 20 dengan Kasat Intel, dan mereka mampir di rumah saya. Mereka katakan sudah tidak ada lagi
aktivitas yang ada di tambang. Dan sekarang ini Pak, laporan saya ke Pak Bupati, ada sungai kecil yang di bagian kiri kilo 20 itu ada aktivitas sekarang ini, tapi penambang-penambang yang menggunakan mesin kecil itu jet. Ada sekitar 10 kelompok yang beraktivitas di situ menggunakan mesin kecil, mesin alkon kecil untuk mengeruk emas yang ada di situ. Dan kebanyakan masyarakat yang bekerja di situ Uhanga, Bintauna, Padang Barat, baru ada juga Padang Induk, salah satu yang ya, pasangan di sekarang masih ada aktivitas itu dia. Iya, masih ada. Sekarang stop ya. Siap. Besok ya, Pak Camat ya. Ya, siap. Cukup Pak Camat sekarang. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelum Pak Camat, boleh Pak? Ya, maksudnya yang apa ini? Yang tanggapi Pasangadi dulu Pak. Semua Jadi, Pak, penurunan bendera. Iya, cepat Pak. Informasi yang tadi dari Pak Uldes itu kira-kira ada acara potong rambut atau apa? Itu eskavator ada bikin doa selamat di rumah? Kira-kira bisa dijawab itu? Kenapa kok ada parkir di situ, kok mau doa selamat di rumah situ? Iya. Ada hubungan apa? Pokoknya tiap kok pada bikin di situ dan bikin doa selamat itu alat. Izin Pak Bupati, saya jawab. Iya. Alat itu tidak diparkir di rumah saya. Intal rumah saya itu cuma lebar 12 kali 30 meter. Iya. Itu di samping rumah saya itu ada halaman lain lagi yang ada rumah yang ada di situ. Parkir alat itu kalau mau diparkir di rumah saya itu tidak bisa karena ukuran pintal saya itu kecil. Itu di rumah orang lain, bukan di pintal saya. Iya. Dan itu mereka buat doa selamat di rumah, bukan di rumah saya, tapi di rumah samping sebelah rumah saya. Orang yang Mbak undang, saya mau undang di sini. Orang yang Mbak undang, Pak. Ya, cukup. Nanti ini kan adalah proses. Nanti tinggal dikejar saja itu, Pak. Iya, tinggal dikejar. Oke. Silakan Pak Camat. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu namun tetap dalam penghormatan kami. Terkait dengan persoalan aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Bintauna, memang sejak informasi ini yang kami ketahui, tetap kami sebagai pimpinan di wilayah Kecamatan Bintauna berpegangan tangan pemerintah daerah yang di wilayah kecamatan, tetap intinya selalu melakukan koordinasi secara berjenjang. Nah, sejak informasi ini bergulir, kami juga sudah menyampaikan ini kepada baik dinas teknis maupun Bupati sendiri untuk kewenangan-kewenangan lain dalam hal penanganan di luar dari kewenangan kami, tentu kami tidak bisa menjawab itu. Karena seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Kehlah tadi, kami hanya penerusan saja. Ketika ada informasi yang terjadi di wilayah kami, tetap kami teruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika ada informasi yang disampaikan kepada Pak Sangadi dan masyarakat yang ada di wilayah pertambangan ini, tetap hubungan ini tetap berjenjang Pak Bupati. Nah, sehingga kewenangan-kewenangan itu tetap kami lakukan. Untuk mengambil keputusan mungkin kami tidak bisa melakukan itu. Oke, ya, terima kasih Pak Camat, Pak Sekda. Segera konsepkan surat untuk himbauan untuk seperti yang saya sampaikan tadi, agar kiranya segala aktivitas apapun di wilayah hutan Bintauna yang akses masuknya dari Huntuk atau dari mana itu dihentikan. Dan ini Pak Camat segera disosialisasikan, karena menurut Pak Sangadi Huntuk tidak hanya masyarakat Huntuk, tapi ada masyarakat lain
khusus Bintauna dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Jadi bisa saja mungkin masyarakat Kaidipang tiba tambang di sana. Jadi surat ini tegas, Pak Kadis, konsepkan saja, saya tanda tangan dan itu segera disosialisasikan seluruh masyarakat. Disampaikan tembusan juga ke Pak Kapolres dan Pak Dandim dan pada Gubernur Sulawesi Utara, bahkan sampaikan juga ke Pak Balai Hutan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari pemerhati lingkungan, pemerhati hutan yang ada di Kecamatan Bintauna khususnya dan teman-teman yang peduli terhadap itu yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Saya pikir ini cukup pertemuan kami. Terima kasih Bung Ersat dan Mas Riyadi dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara saya, om-om saya, terbuka chat, kalau mau baku chat diskusi apa, chat sudah di surat terbuka begitu. Nah, tapi tidak apa-apa, lebih bagus surat terbuka. Prinsipnya saya welcome, kapan saja, di mana saja diundang untuk diskusi, apalagi persoalan-persoalan lingkungan, persoalan kerakyatan. Saya sudah bertekad sejak tahu hidup ini bahwa saya akan hibahkan pikiran, tenaga semata-mata untuk kepentingan orang banyak. Dan orang bersepakat di ini semua bahwa hutan ini merupakan kepentingan banyak orang, kepentingan anak cucu kita ke depan dan kepentingan kelestarian lingkungan, bahwa tidak ada yang tidak bersedia atau tidak ada yang tidak setuju bahwa kita akan perangi aktivitas apapun yang merusak lingkungan. Itu pernyataan tegas dari saya, dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.